Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam materi matematika ekonomi, di video ini kita akan membahas tentang materi dan pondasi dari teori matematika, di mana materi ini telah kita pelajari ketika kita dalam bangku kelas 7 tentang himpunan. Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi himpunan, yaitu nanti kita akan pelajari tentang konsep dan pengertian dari himpunan, kemudian bagaimana cara kita untuk menuliskan dan menyajikan dari suatu himpunan, berikut dengan himpunan universal, himpunan kosong, operasi-operasi dalam himpunan, sampai kepada kaidah matematika dalam himpunan. Yang pertama, kita buka dulu pendahuluannya, di mana himpunan itu menjadi pengetahuan dasar dalam matematika yang turut mempengaruhi dalam matematika ekonomi yang nantinya lebih lanjut, di mana segala sesuatu kalau kita lihat dalam sekeliling kita, bahkan dalam alam dan kehidupan manusia, itu terdiri dari yang namanya himpunan atau kumpulan. Lebih lanjut, kita pelajari tentang pengertian himpunan, di mana himpunan itu menjadi suatu kumpulan atau gugusan, di mana di dalamnya terdapat beberapa objek, di mana objek-objek itu dapat dibedakan karakteristiknya. Dalam pengertian lain juga dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau gugusan, di mana setiap anggotanya itu terdefinisi dengan jelas. Nah, sekarang apa itu definisi yang jelas? Nah, untuk definisi yang jelas dari suatu objek dari himpunan, biasanya itu tidak mengandung unsur-unsur kata sifat. Misalkan ketika Anda memandang seseorang itu cantik atau memandang seseorang laki-laki itu tampan, tetapi belum tentu orang lain itu akan mendefinisikan seseorang itu sama dengan apa yang Anda nilai. Jadi cantik dan tampan itu masih belum dikategorikan definisi yang jelas karena masih bersifat subjektif. Contoh selanjutnya adalah hewan itu buas atau hewan itu lucu. Terkadang ketika kita melihat kucing itu lucu, terkadang juga orang lain itu menilai bahwa kucing itu buas. Maka dari itu hewan itu buas, binatang itu buas, hewan itu buas atau binatang itu buas. Sehingga ketika kita melihat suatu hewan itu buas dan lucu juga belum bisa kita kategorikan sebagai definisi yang jelas. Kemudian anggota-anggota yang mengisi atau membentuk suatu himpunan itu disebut sebagai anggota himpunan, di mana anggota himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Sedangkan untuk penyajian dari himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Selanjutnya tentang penulisan himpunan. Misalkan kita punya P sebagai elemen dari himpunan A, kemudian P juga elemen dari himpunan B, di mana A dan B itu memiliki elemen yang sama, yaitu adalah P, sehingga nanti bisa juga kita tuliskan atau kita perumum ini menjadi A subset dari himpunan B. A subset B atau A himpunan bagian dari B itu, A subset B itu bisa diartikan sebagai A sebagai himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan B, di mana dua buah himpunan itu dikatakan sama apabila semua anggota dari himpunan yang satu, yaitu A, itu merupakan anggota bagian dari himpunan yang lain atau himpunan B. Kemudian lanjut ke poin ketiga, di mana A sama dengan B atau bisa kita baca sebagai himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu yang pertama, A itu adalah subset atau himpunan bagian dari B, dan yang kedua, himpunan B juga subset dari himpunan A. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, maka nanti bisa kita simpulkan bahwa himpunan A sama dengan himpunan dari B. Kemudian yang ketiga, itu membahas tentang ingkaran dari himpunan, di mana kalau kita lihat tadi, P elemen dari A, itu negasinya atau lawannya itu atau ingkarannya bisa kita lihat bahwa P bukan bagian atau bukan elemen dari himpunan A. Kemudian juga bisa kita lihat juga di poin keempat, di mana tertulis bahwa himpunan A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Negasinya bisa kita lihat bahwa A bukan subset dari himpunan B.
dan sebaliknya B adalah subset dari A, negasinya adalah B bukan himpunan bagian dari himpunan A. Dan yang terakhir, suatu himpunan di mana himpunan itu A, himpunan A sama dengan himpunan B, bisa kita lihat bahwa negasinya adalah himpunan A itu tidak sama dengan himpunan B. Selanjutnya tentang penyajian himpunan, di mana dalam penyajian himpunan ini secara umum itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama dengan cara mendaftar dan cara kedua yaitu dengan cara kaidah. Dengan cara mendaftar kita bisa memasukkan seluruh elemen dari himpunan itu satu persatu. Misalkan kita punya himpunan A yang terdiri dari anggotanya dari suatu himpunan itu adalah bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan angka 5. Tapi dengan cara mendaftar itu agak kurang efisien jika nanti anggotanya sangat besar sekali dan banyak sekali. Contoh, kita akan mendaftarkan anggota suatu himpunan A yang terdiri dari bilangan bulat positif dari angka 1 sampai 100 juta. Tentu akan memakan banyak waktu untuk mendaftarkan anggotanya satu persatu. Sehingga untuk kasus tersebut kita bisa menggunakan cara kaidah untuk menuliskan himpunannya. Kemudian dengan cara kaidah kita bisa melihat anggota atau elemen dari suatu himpunan berdasarkan karakteristiknya yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, kita bisa melihat di bagian bawah bahwa A sebagai suatu himpunan itu meliputi anggotanya adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 6. Di sini bisa kita melihat karakteristik dari himpunan A, maka bisa kita tuliskan kembali menjadi A sebagai suatu himpunan dengan X yang mewakili dari elemen dari himpunan A, sedemikian sehingga X itu antara 0 sampai dengan 6, di mana X itu adalah bilangan bulat positif atau bilangan natural. Tentu kita bisa melihat banyak sekali bilangan antara 0 sampai 6, misalkan 1,5, 2,5, 3,5 atau 3,2 dan sebagainya. Tetapi di sini definisi jelasnya untuk X itu adalah bilangan bulat di mana atau bilangan asli, di mana untuk bilangan asli antara 0 sampai 6 itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Selanjutnya tentang himpunan universal dan himpunan kosong. Himpunan universal itu merupakan induk dari semua himpunan yang dilambangkan dengan notasi U. Misalkan kita punya himpunan A, B, himpunan C dan semuanya, nanti kalau kita kumpulkan menjadi suatu himpunan universal, di mana semua himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan universal. Kemudian ada juga himpunan kosong yang dilambangkan dengan kurung kurawal, itu himpunan yang tidak memiliki satupun anggota di dalamnya. Dengan kata lain, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan, atau di mana himpunan kosong itu merupakan subset atau himpunan bagian dari setiap himpunan, dan juga setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan universal. Contoh, kita bisa mencontohkan di sini, kita punya himpunan universal yaitu dengan mendaftarkan anggotanya adalah 0, 1, 2 sampai angka 9. Kemudian untuk himpunan A itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan C adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A itu subset atau himpunan bagian dari himpunan universal, B juga subset dari himpunan universal, C juga himpunan bagian dari himpunan universal. Di mana himpunan universal itu melingkupi atau mencakup seluruh himpunan-himpunan yang ada. Dan juga ada informasi yang lain bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan C karena untuk setiap elemen dari himpunan A itu juga sama dengan elemennya pada himpunan dari setiap himpunan C. Dan juga himpunan A itu tidak sama dengan himpunan B karena untuk setiap elemen dari himpunan A itu tidak ada, bahkan tidak sama dengan himpunan B. Dan juga himpunan B
itu tidak sama dengan himpunan C, karena untuk setiap elemen dari himpunan B itu tidak ada yang sama untuk pada himpunan C. Selanjutnya himpunan kosong, karena himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, sehingga dari sini kita punya informasi bahwa himpunan kosong subset atau himpunan bagian dari himpunan A, dan juga himpunan kosong itu merupakan subset dari himpunan B, sampai pada himpunan kosong itu himpunan bagian dari himpunan C dan himpunan bagian dari himpunan universal. Dari keseluruhannya itu juga tentang himpunan kosong nanti juga bisa kita perumum menjadi himpunan kosong itu subset dari himpunan A itu subset dari himpunan universal. Kemudian untuk yang selanjutnya, himpunan kosong tadi subset dari himpunan B, dan B subset untuk himpunan universal. Yang terakhir yaitu himpunan kosong itu himpunan bagian dari himpunan C, sedangkan himpunan C itu himpunan bagian dari himpunan universal. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi-operasi himpunan yang meliputi gabungan atau union, intersection atau irisan, selisih, dan juga komplement atau pelengkap. Kita mulai dari gabungan. Yang pertama, kita mulai dari gabungan. Misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, jika nanti akan kita bagikan atau dioperasikan dengan operasi gabungan dari suatu himpunan, maka nanti himpunan A yang digabung dengan B itu adalah himpunan yang beranggotakan objek-objeknya, diantaranya adalah anggota himpunan dari A atau objek-objek yang menjadi elemen atau bagian dari himpunan B. Nanti juga bisa dituliskan dengan operasi matematiknya, yaitu A gabung B atau A union B, di mana X yang mewakili elemen dari operasi gabungan dari himpunan A dan B, sedemikian sehingga di mana X itu adalah elemen A atau X itu elemen dari B. Kemudian yang kedua yaitu ada irisan atau intersection, di mana misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, sehingga nanti kalau kita operasikan dengan operasi himpunan yaitu intersection atau irisan, maka nanti A irisan B adalah himpunan yang beranggotan baik objek yang dimiliki oleh himpunan A dan juga secara bersama-sama juga dimiliki oleh himpunan dari himpunan B. Jadi untuk penulisan matematiknya bisa kita tuliskan yaitu A irisan B atau A intersection B, sedemikian sehingga nanti operasi matematiknya bisa kita tuliskan dengan A intersection B atau A irisan B, di mana X yang mewakili dari elemen dari himpunan A irisan B, sedemikian sehingga X itu adalah elemen A dan juga X meliputi elemen dari himpunan B. Kalau nanti ada kasus ketika suatu himpunan A dan himpunan B, jika nanti dioperasikan dengan operasi irisan atau intersection menjadi himpunan kosong, maka nanti tidak ada satupun anggota dari himpunan A maupun himpunan dari himpunan B yang dimiliki secara bersama-sama. Dengan kata lain, itu bisa kita katakan sebagai disjoint. Operasi yang ketiga yaitu selisih, di mana misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, jika nanti A dioperasikan dan operasi selisih dari operasi himpunan dengan B, maka nanti bisa kita katakan bahwa himpunan tersebut himpunan yang beranggotakan objek-objek milik A yang bukan objek dari milik B. Untuk penulisan matematiknya bisa kita tuliskan dengan A selisih B atau A/B, di mana X yang mewakili operasi dari himpunan tersebut, sedemikian sehingga X itu adalah elemen A, tetapi X itu bukan dari elemen dari himpunan B. Yang keempat yaitu adalah pelengkap atau komplement, di mana sebuah himpunan A misalkan dituliskan dengan A komplement adalah himpunan yang beranggotakan objek-objek yang tidak dimiliki oleh A. Atau juga bisa kita tuliskan dengan A komplement adalah sama dengan selisih antara himpunan universal dengan himpunan A. Dengan notasi matematiknya bisa kita tuliskan dengan A komplement sama dengan X yang mewakili dari suatu himpunan, sedemikian sehingga X itu adalah elemen dari himpunan universal, tetapi X itu bukan dari elemen himpunan A. Atau bisa dituliskan dengan selisih antara himpunan universal dengan himpunan A. Contoh, berikut ini adalah ilustrasi dari operasi dari beberapa himpunan dengan himpunannya adalah himpunan A, himpunan B, dan himpunan universal. Dengan area warna abu-abu ini adalah area yang memenuhi dari operasi himpunan.
Contoh, kita mulai dari sisi kiri ini adalah A gabung B atau A union dari B. Kemudian untuk yang kedua, untuk gambar sisi kanannya ini adalah himpunan A yang diiriskan dengan himpunan B. Kemudian bagian bawahnya ini adalah A selisih B atau himpunan A yang tidak mencakup dari elemen dari himpunan B. Kemudian yang sisi kirinya ini adalah A irisan B, di mana ini akan membentuk suatu himpunan kosong. Nah, kenapa di sini saya tuliskan demikian? Karena tidak ada himpunan yang memenuhi dari operasi himpunan pada gambar ini ya. Kalau kita gabungkan A gabung B juga tidak memenuhi, A selisih B juga tidak memenuhi, A irisan B karena di sini A irisan B itu adalah himpunan kosong, maka yang memenuhi di sini adalah A irisan B adalah himpunan kosong. Kemudian bagian bawahnya ini adalah himpunan universal selisih atau tanpa elemen A. Kemudian sebelahnya ini adalah himpunan universal tanpa elemen dari himpunan B. Contoh, misalkan kita punya himpunan dengan sebagai berikut untuk masing-masing elemennya yang meliputi himpunan universal adalah bilangan 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian himpunan P dengan elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q dengan elemennya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Sampai pada himpunan R dengan elemennya adalah 6, 7, 8, 9. Kemudian dari keempat himpunan itu nanti akan saya ilustrasikan ke dalam contoh sebagai berikut di sisi kanan. Nah ini, misalkan kita merujuk pada bagian bawah itu ketika kita operasikan dari dua buah himpunan yaitu himpunan P dan Q dengan operasinya adalah union atau gabungan, maka P gabung Q itu adalah elemennya meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian P dengan dioperasikan dengan himpunan R itu nanti dengan operasi gabungan maka elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau sama dengan elemen dari himpunan universal. Lalu himpunan Q kalau digabungkan dengan himpunan R maka elemennya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan P diiriskan dengan Q. Bisa Anda lihat pada contoh di ilustrasi di sisi kanan. Jika nanti P diiriskan dengan Q maka nanti elemennya adalah 4 dan 5. Kemudian P diiriskan dengan R maka adalah himpunan kosong karena tidak ada elemennya. Kemudian untuk selanjutnya P selisih Q atau P tanpa himpunan Q atau P tanpa elemen dari himpunan Q maka nanti elemennya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian P komplement atau suatu himpunan tanpa elemen dari himpunan P itu adalah 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, dan 9. Lanjut, Q komplement atau himpunan tanpa elemen dari himpunan Q itu adalah 1, 2, 3, dan 9. Terakhir, U selisih P atau bisa kita lihat di sini sama dengan P komplement adalah suatu himpunan tanpa elemen dari himpunan P melingkupi 6, 7, 8, dan 9. Terakhir yaitu tentang kaidah dari himpunan. Yang pertama yaitu kaidah idempotent. Kaidah idempotent ini adalah suatu kaidah yang mengoperasikan suatu himpunan dengan himpunannya sendiri, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Baik itu operasi gabungan, union, atau operasi intersection atau irisan. Di situ bisa kita contohkan bahwa suatu himpunan A jika nanti digabungkan dengan himpunan A atau himpunan itu sendiri, maka hasilnya adalah A. Begitu juga untuk yang sebelahnya, himpunan A jika diiriskan dengan himpunan A, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Yang kedua adalah kaidah asosiatif.
Kaidah asosiatif ini tidak jauh berbeda dengan kaidah asosiatif dalam operasi bilangan real, di mana ketika kita akan mengubah posisi tanda kurungnya, maka tidak akan mengubah hasil dari operasinya. Misalkan di situ dalam kurung pada bagian A, 2A, itu dalam kurungnya jika A digabungkan dengan B, kemudian hasilnya akan digabung dengan C, maka sama halnya jika kita mengoperasikan B digabung dengan C terlebih dahulu baru digabungkan dengan himpunan A. Bagian 2B juga sama untuk operasi intersection atau irisan. Jika kita mengoperasikan terlebih dahulu A irisan B, kemudian hasilnya akan diiris lagi dengan himpunan C, maka hasilnya sama dengan ketika kita mengoperasikan terlebih dahulu B irisan C, kemudian baru hasilnya akan diiriskan dengan himpunan A. Yang ketiga adalah kaidah komutatif. Kaidah komutatif ini juga tidak berbeda dengan kaidah komutatif dalam sistem bilangan real, di mana jika kita mengubah posisi dari operannya, maka tidak akan mengubah hasil dari operasi himpunan. Misalkan jika kita mengoperasikan A gabung B, maka samanya jika kita menggabungkan B gabung A. Atau dalam operasi irisan, jika kita mengiriskan A terhadap himpunan B, sama halnya jika kita mengiriskan B dengan himpunan A. Mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan operasi himpunannya lain seperti selisih. Nah, untuk kasusnya untuk selisih dari himpunan, misalkan A selisih B itu tidak sama jika kita mengoperasikan B selisih dengan A. Sehingga untuk operasi selisih dari operasi himpunan itu tidak memenuhi kaidah komutatif. Yang keempat yaitu kaidah distributif. Sama halnya ketika kita merujuk pada kaidah distributif pada sistem bilangan real, misalkan ada operasi yaitu A dikalikan dalam kurung B plus C, maka bisa kita proses dalam kaidah distributif yaitu A kali B dijumlahkan dengan A dikalikan dengan C. Nah, begitu juga dalam kaidah dalam operasi himpunan, untuk bagian 4A itu A digabungkan dalam kurung, B diiris dengan C, sama halnya jika kita mengoperasikannya dengan A gabung B diiris dengan dalam kurung A digabung dengan C. Kemudian untuk bagian B, itu kebalikannya dari 4A, itu sama ketika kita mengoperasikan A diiris dengan dalam kurung B yang digabung dengan C, itu sama halnya jika kita mengoperasikan suatu operasi himpunan yaitu A iris B digabung dengan suatu operasi himpunan A iris dengan C. Yang kelima yaitu kaidah identitas. Kita mulai dari yang pertama yaitu bagian A. Jika kita punya himpunan A kemudian digabungkan dengan suatu himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Untuk yang bagian B itu jika kita punya himpunan A diiriskan dengan suatu himpunan kosong, maka akan menjadi himpunan kosong. Karena untuk setiap himpunan itu pasti memiliki suatu elemen yaitu himpunan kosong meskipun tidak dituliskan secara eksplisit. Kemudian kaidah identitas yang bagian yang kedua, bagian 6, bagian A ya, yaitu ketika kita punya himpunan A digabungkan dengan himpunan universal, maka nanti akan menjadi himpunan universal. Kemudian ada himpunan A jika diiriskan dengan himpunan universal akan menjadi himpunan A. Yang keenam ada kaidah kelengkapan, di mana himpunan A jika digabungkan dengan komplement dari himpunan A, maka nanti akan menjadi himpunan universal. Kemudian bagian B, 7B, himpunan A jika diiriskan dengan himpunan komplement A, maka akan menjadi himpunan kosong. Kemudian bagian 8A, komplement A itu sama dengan himpunan A. Itu terjadi ketika kita punya himpunan A itu adalah himpunan kosong. Kemudian bagian 8B, komplement dari himpunan universal itu adalah himpunan kosong. Sebaliknya, komplement dari himpunan kosong adalah himpunan universal. Bagian terakhir yaitu kaidah De Morgan. Perlu diingat bahwa komplement itu seakan-akan kita akan menegasikan dari operasi dan himpunan itu sendiri. Misalkan kalau kita punya operasi irisan, jika kita komplementkan maka akan menjadi gabungan. Sebaliknya kalau kita punya operasi gabungan, jika kita komplementkan maka akan menjadi operasi irisan. Nah, untuk yang bagian 9A, jika kita punya operasi dari A gabungan B,
Jika kita komplemenkan, maka akan menjadi komplemen A diiris dengan komplemen dari himpunan B. Sebaliknya pada operasi irisan ya, jika kita punya himpunan A diiriskan dengan B, kemudian operasinya itu akan dikomplemenkan, maka sama dengan komplemen A yang digabungkan dengan komplemen dari himpunan B. Berikut adalah latihan soal dari materi himpunan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.